sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang pentingnya menghafal Al-Quran, dan kita masih membahas tentang kelemahan dan kekurangan manusia yang menunjukkan konsep kehidupan yang paripurna, dan itu tidak ada lain adalah Al-Quran. Setelah kita membahas 4 sifat, ya, kemudian masuk ke sifat yang kelima. Yaitu manusia itu khosimun mubin. Khosimun mubin maknanya adalah banyak membantah dan menentang. Mubin ditampakkan dengan ucapannya, dengan perilakunya, sikapnya. Jadi secara umum manusia itu suka membantah. Ya. Kadang dinasehati, nasihatnya belum selesai sudah dibantah. Ya. Dibacakan dalil, nyari dalil lain untuk membantah. Ya. Atau kalau enggak bisa membantah, pergi. Ya. Kalau enggak pergi, menghina. Ya. Itu disebut khosimum mubin. Ya. Manusia ya, di sini diceritakan buat dari min nutfah, hanya dari sperma, dari mani. Tapi ketika menjadi orang yang punya fisik, ya banyak menentangnya, banyak membantahnya. Dan ini sangat nyata ya dalam kehidupan, ya, terutama dalam kehidupan beragama. Ya, dalil sudah nyata, tapi kenyataannya tidak mau mengikuti. Termasuk dalam konteks menghafal Quran. Ya. Dia mengakui Quran itu luar biasa, istimewa, itu kalamnya Allah. Membacanya adalah ibadah. Tapi coba, dalam 24 jam yang dimiliki, apakah banyak dengan Quran atau dengan HP-nya? Itu contoh sifat yang perilaku yang nyata membantah. Kadang ada kata bijak yang seakan-akan luar biasa, padahal kalau dipikir itu kurang pas. Ya, sisakan waktu untuk Al-Quran. Kan kelihatannya bagus, menyisakan waktu untuk Al-Quran. Maka tidak ada untuk Al-Quran itu sisa waktu. Tapi ya, waktu terbaik kita harus kita gunakan untuk Al-Quran. Ya. Ini contoh bahwa manusia itu khosimun mubin. Maka ini akan bisa dihindari kalau kita selalu bersama Al-Quran. Kemudian sifat yang ke-6, bahwa manusia itu wa kanal insanu ajula. Sifat ke-6 yaitu ajula. Ajula adalah tergesa-gesa. Manusia itu suka yang serba instan. Ya, manusia suka yang serba instan. Nggak mau menunggu. Ya, nggak mau menunggu. Jadi yang dimaksud dengan pengertian ajula itu mutasarri'. Mutasarri' itu nggak mau proses, inginnya segera. Ya. Jadi hasil itu nggak mau, dia ingin proses. Makanya zaman sekarang makanan aja namanya fast food. Ya. Makanan cepat saji. Nah, itu yang paling ramai karena apa? Orang bayar langsung sudah berapa menit, ya 1 menit 2 menit sudah siap. Ya. Kalau pesen 1 jam belum keluar, ya. Begitu keluar sudah makannya nggak enak sudah, karena hawanya ya, kecewa. Makanya kalau pesan makanan biasanya ya nggak usah pakai lama ya. Ini karena manusia itu suka yang serba instan. Fenomenanya banyak orang sekarang ingin sukses, ingin viral, ingin terkenal dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Menipu, korupsi, ya kan? Banyak memanipulasi. Karena apa? Ingin segera mendapatkan hasil. Tahu itu riba nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sukses banyak sedekah. Itu contoh bahwa manusia itu memang ajulah. Nah, ini dengan Al-Quran bisa diobati. Ya, bisa diobati. Karena Al-Quran ya, membuat kita itu ya,
harus mengikuti proses. Ya. Harus mengikuti proses. Tidak boleh tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu adalah langkahnya setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Makanya kenapa orang kafir itu ya, nggak mau menerima kebenaran? Karena mereka inginnya nikmat itu sekarang, bukan nanti di akhirat. Ya. Kalau di akhirat, iya kalau ada, kalau akhirat. Kalau enggak, ya, yang penting dinikmati sekarang. Makanya mereka inginnya itu senang-senang di dunia. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun an'am. Karena ingin mereka segera dapat. Kita juga sama. Dalam dunia tauhid juga sama. Ya, inginnya segera hafal. Kalau bisa 1 hari 1 juz. Tapi seperti itu biasanya. Ya, ada istilah anget-anget tai ayam. Seminggu semangat, 2 minggu semangat, sebulan sudah mulai, 2 bulan libur sudah. Liburnya setahun. Karena apa? Enggak akan istiqomah. Karena inginnya segera dapat. Sehingga ada dalam dunia ilmu man akhadha jumlah dhahabal jumlah. Siapa yang mengambil banyak, hilangnya juga banyak. Itulah penyakit manusia. Maka perlu ada ya, pendalaman Al-Quran. Al-Quran itu akan membuat dia menjadi manusia yang tidak tergesa-gesa. Ingin ya mendapatkan kesuksesan, mengikuti prosesnya. Ya, sampai disindir para ahli syair, kaifa tarjun najata wa tas'alam tasluk masalikaha. Kenapa kamu ingin sukses tapi tidak mau berjalan di jalannya? Wa kaifa tajri safinah 'alal yabisi. Bagaimana perahu yang mestinya di lautan berjalan di daratan? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Tapi manusia inginnya seperti itu. Makanya ini penyakit kekurangan manusia, yaitu ajula. Quran akan mengobati hal itu. Baik, berikutnya. Iqra, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Ustaz Abdul Aziz Ridwan LC. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Allah Ta'ala berfirman, apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Allah Ta'ala, قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sekiranya kamu memiliki khazanah rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan karena takut habis. Manusia itu memang sangat kikir. Qala Allah Ta'ala, wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantahnya. Wa qala Allah Ta'ala, khuliqal insanu min 'ajal sauriikum ayati fala tasta'jilun. Allah Ta'ala berfirman, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak aku akan memperlihatkan kepadamu azab yang menjadi tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Qala Allah Ta'ala, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Qala Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir.
Qala Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Qala Allah Ta'ala, kalla innal insana layatgha. Allah Ta'ala berfirman sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Qala Allah Ta'ala, innal insana lirabbihi lakanud. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Qala Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Al-Quran adalah pedoman yang sempurna bagi kehidupan manusia. Qala Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Qala Ta'ala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an fa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Ta'ala berfirman, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah Ta'ala berfirman, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Qala Allah Ta'ala, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Qala Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Allah Ta'ala, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Qala Allah Ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah Ta'ala berfirman, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Anil Haris. Kita lanjutkan sifat manusia atau kekurangan manusia tadi. Setelah yang ke-6, sifat ke-7. Halaman 10 tadi. Halaman 9. Halaman 9. Yaitu sifat ke-7, a'radha wa na'a bi janibi. Manusia itu ya karakternya adalah suka berpaling dan menjauhkan dirinya dari Allah. Wa na'a bi janibi itu artinya menjauhkan tangan dari pinggangnya, artinya sombong, ya, berpaling dengan sombong. Manusia seperti itu, ya, kebanyakan merasa dirinya itu paling benar,
merasa dirinya paling pintar, paling ahli surga, jalan satu-satunya masuk surga, hanya dirinya, kelompoknya dan sebagainya. Itulah manusia. Sehingga ketika dekat dengan Al-Quran itu akan terobati. Ternyata kebenaran itu adalah milik Allah. Ya, bukan perasaannya, bukan persangkaannya. Kalau persangkaan ya kullu hizbin bima ladaihim farih. Itu sifat ketujuh. Jadi a'rada wa na'a bijanibi itu ya, menjauh, sombong, umpama sudah mendengar, bergaya enggak mendengar. Kalau sudah paham, tapi gayanya enggak paham. Ya, malah membantah dan sebagainya. Kemudian sifat nomor 8, wa kana al-insanu qatura. Kalau qatura itu satidul bukhl. Ya, satidul bukhl. Artinya manusia itu sangat ya, kikir. Ya, sangat kikir. Bahkan untuk dirinya sendiri, umumnya manusia itu ya kikir. Kalau orang itu kikir, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja kikir. Ya. Jadi kalau dia melihat mobil bagus, wah saya bisa beli, tapi dia nggak beli. Karena nanti kalau beli berarti uangnya berkurang. Ngajak makan, ya, hukum internasional itu kalau ngajak makan yang bayar itu yang ngajak. Nah ini malah dari ujung kanan, ujung kiri, Nabi itu melihat sahabatnya siapa saja yang hadir. Kalau nggak ada, yang biasanya ada, kok nggak ada, Nabi nanya kemana? Jangan-jangan sakit, jangan-jangan belum makan, sehingga nggak bisa ke masjid. Jangan-jangan nggak punya pakaian. Itu namanya sifat tafaqqudul ahwal. Mencari-cari keadaan orang terdekat, orang sekitar. Agar apa? Bisa membantu. Tapi kalau orang itu qaturo, pelit, dia nggak akan peduli. Ya, hadir nggak hadir, ya, butuh nggak butuh, ya, pokoknya dia memikirkan dirinya sendiri. Dan zaman sekarang itu terjadi. Ya, orang kalau sudah hidupnya dengan media sosial, hidupnya dengan ya, dunia maya, sudah nggak peduli dengan sekitar. Ya, kelihatannya ngumpul bareng, ya, ayo ngopi bareng. Tapi begitu di meja semua jadi satu, sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Ya, ada obrolan, nggak ada bersendagurau, nggak ada. Makanya kadang-kadang dengan HP itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Nah ini masuknya termasuk qaturo. Kemudian yang ke-9, manusia itu wa kana insanu aktsara syai'in jadala. Jadala itu banyak ya, membantah, banyak menyangkal, ya, suka berdebat, ya, suka berdebat. Umpama diajak sholat gitu, ya, jawabannya saya sudah tahu, ya, nggak usah ngurusi privasi orang. Hak asasi manusia itu ada. Kalau dipaksa ajak sholat, dilaporkan polisi. Ini mengganggu hak asasi manusia. Dalam pendidikan juga gitu. Kadang-kadang cuma sekedar diselentik atau dijewer, wah itu sudah ini pelanggaran besar. Ada juga fenomena zaman sekarang, orang tuanya digugat di pengadilan. Karena ya, tidak berlaku adil pada anaknya. Yang satu diberi banyak, yang satu enggak. Memang secara hukum ya tidak boleh. Tapi bagaimana seorang anak ya, terhadap orang tua itu malah memenjarakan orang tuanya. Mau memenjarakan. Itu namanya manusia banyak membantahnya. Sudah jelas salah, ya, masih mengelak. Masih mengelak. Nah itulah sifat manusia. Kemudian yang ke-10. Kalau yang khuliqal insanu min ajal sama ajula. Yang ke-10 adalah innahu kana zaluman jahula. Zalum juga sudah. Yang ke-10 adalah jahula. Ya, sangat bodoh. Jahula itu ya, bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmu, atau nggak mengetahui akibat dari apa yang dilakukan. Itu juga namanya jahul. Nggak memikirkan nanti akibat yang saya ucapkan, yang saya lakukan itu apa, dia nggak mau tahu. Ya. Bisa saja dia nggak mau atau nggak mau tahu. Sebenarnya umpama dipikir dulu, diangan-angan dulu itu paham, tapi dia nggak mau. Yang penting ingin ngomong. Itu namanya jahula.
Sehingga ayat ini kan mengisahkan langit, bumi, gunung yang makhluk besar ditawari amanat ibadah, mereka nggak mau. Manusia tanpa pikir panjang. Nah ini, saya saja. Nah, ini. Sehingga Allah mengklaim manusia itu banyak menganiaya dan banyak bodohnya. Kenapa? Ya, yaitu tadi itu. Jahul itu bisa ya, kathirul jahl, ya, banyak nggak tahu, bodoh nggak punya ilmu, atau ia jahalu awakibal umur. Ia jahalu awakibal umur. Tidak mengetahui akibat dari perkara yang dilakukan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kemudian nomor 11, dan itu akan bisa diobati dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini sumbernya ilmu, ya, sumbernya pengetahuan. Kemudian yang ke-11, innal insana khuliqa halu'a. Apa yang disebut halu'a? Halu'a itu ya sangat suka dengan sifat mengeluh, ya, rewel, ya, syadidul jaza'. Jaza' itu mengeluh, ngersulo. Apa ngersulo itu? Menggerutu, ya, menggerutu. Dan ini berlaku baik dapat musibah atau dapat nikmat. Dapat musibah menggerutu, nggak terima. Ya, dapat nikmat, ya, menggerutu, ya, dengan dia menahan, tidak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau berbagi. Ini milik saya. Ya, kalau diajak sedekah, ya, saya bekerja banting tulang, ya, kok enak saya berikan, ya, kok enak saya berbagi, nggak ikut kerja, nggak ikut apa, kok menikmati. Nah, itu namanya juga halu'ah. Ya, jadi manusia itu dari sisi jeleknya dapat nikmat ya jelek, dari kena musibah juga jelek. Dengan Al-Quran diberi petunjuk, dapat nikmat harus bersyukur, dapat musibah harus sabar. Ya, tidak boleh menggerutu. Ya. Kadang-kadang hati itu memang ya nggak mungkin nggak berat ketika dapat musibah. Tapi yang penting tidak keluar omongan ngersulo istilahnya. Yang menunjukkan dirinya itu meratapi nasib atau nelongso. Ya. Apa nelongso bahasa Indonesianya? Nelangsa. Ya. Karena nelongso itu mewakili putus asa, susah, menyesal, nggak ada harapan, nah itu namanya nelongso itu. Ya. Kalau Indonesia nggak ada. Ya. Merana. Ya. Merana kan hanya kayak seakan-akan putus asa gitu saja. Jadi manusia itu sifatnya seperti itu. Maka perlu ya, dekat dengan Al-Quran, ya, hidup dengan Al-Quran agar tidak terjerumus pada sifat ini. Kemudian yang ke-12, manusia itu ya fi kabadin. Ya, kabat itu maknanya banyak penderitaan, banyak payahnya, banyak kesengsaraan. Artinya kehidupan manusia itu kalau kita pikir secara pikiran jernih, sebenarnya hidup itu banyak susahnya daripada senangnya. Karena apa? Semua yang senang itu harus melewati perjuangan, kesengsaraan, kesulitan. Itu berlaku bagi semua manusia, baik iman maupun kafir. Kalau kita mendengar cerita orang-orang sukses itu nggak ada, ya, orang yang langsung sukses nggak ada. Pasti akan melewati penderitaan, kesengsaraan dan sebagainya. Ya, baru dalam puncaknya dia mendapatkan kesuksesan. Apalagi orang iman. Juga dalam agama sama. Makanya anak Imam Ahmad bin Hambal pernah nanya karena diperintah menghafal ibadah dan sebagainya, nanya kepada bapaknya, matar rohah. Ya abati, matar rohah. Wahai bapakku, istirahatnya kapan ini? Kok menghafal ilmu, setoran ilmu, ya, kemudian ibadah dan sebagainya. Kapan istirahatnya? Kata bapaknya, inda awwali qadamin wadhaha fil jannah. Ya, yaitu ketika satu telapak kaki sudah ada di surga, itu baru istirahat. Ya. Makanya orang iman ketika masuk ke surga itu mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Alhamdulillah Allah telah menghilangkan kesusahan. Karena kalau mencari kesenangan di dunia nggak akan pernah mendapatkan. Artinya kesenangan hakiki. Kalau hanya kesenangan semu, kesenangan sekilas banyak. Tapi kesenangan hakiki nanti di akhirat. Karena kesenangan di dunia itu juga harus melalui penderitaan. Ya, makanya dunia itu darut ta'ab wan nasab.
Dunia itu rumahnya kesusahan dan payah. Sama seperti konteks dalam menghafal Quran. Tidak mungkin orang langsung ya hafal. Ya, tidur bangun-bangun hafal Quran. Wow. Ilmu laduni itu berarti ya kan. Ya, kalau ada orang bangun tidur nggak pernah menghafal kok bisa baca, nah, itu bisa jin yang baca itu, ya. Bukan dia. Pasti ada proses, meskipun tercepat seperti yang saya ceritakan tadi 3 hari. Ada proses menghafal, mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang juga, mengulang-ulang untuk menghafal, mengulang-ulang untuk menguatkan, mengulang-ulang untuk menjaga hafalan. Itu proses. Ya. Makanya tidak bisa. Ya. Manusia itu santai. Dan itu akan bisa dilewati ya dengan tenangnya hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Meskipun keadaannya berat, nah bisa dilalui dengan apa namanya itu, dengan santai, dengan biasa. Sehingga tidak terombang-ambing dengan keadaan. Yang ke-13, manusia itu karena ya innal insana la yatgha. Ya, manusia itu dalam ya, sifatnya itu, karakternya adalah yatgha. Yatgha itu dari kata togo, yaitu mudah melampaui batas. Juga maknanya selain tajawazal had, maknanya itu juga istighna. Manusia itu merasa cukup. Ya. Merasa begini aja cukup. Ya. Diajak menghafal Quran, ya, wah itu tanggungannya berat. Ya. Kalau sampai lupa, lepra di hari kiamat. Ya. Jadi diajak menghafal malah jawabannya takut lupa. Padahal hafal aja belum. Hafal belum tapi sudah takut lupa. Ada lagi yang mengatakan, kenapa enggak hafal Quran? Saya sulit menjaga niat. Nah, karena orang menghafal itu pasti membaca. Lah membaca, kalau saya membaca, suara saya itu bagus. Saya khawatir tidak bisa menjaga niat. Nanti saya ngimami jadi sombong. Nah, itu cuma alasan itu. Padahal hakikatnya ya itu bisa justru memberi contoh, ya, menunjukkan amalan supaya dicontoh, supaya menjadi teladan, itu pahalanya besar. Karena Islam itu mendorong memamerkan amalan untuk supaya punya nilai keteladanan, dicontoh, menyimpan, menyembunyikan amalan supaya lebih aman dari riya. Jadi boleh menunjukkan amalan atau menyembunyikan amalan, itu boleh. Tapi konteksnya adalah menampakkan supaya menjadi contoh, menyembunyikan supaya mendapat keikhlasan. Makanya, ya, tapi manusia ya tuh, ya, inginnya itu melewati batas, inginnya merasa cukup. Ya, cukup begini saja. Diajak meningkat, yes. Yang penting saya itu nggak ketinggalan surga. Jadi banyak alasan. Kemudian nomor ke-14, innal insana lirabbihi lakanut. Kanut itu maknanya banyak mengkufuri nikmat. Ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan ketika dapat nikmat lupa. Isinya senang-senang, foya-foya, lalai dengan urusan akhirat. Kemudian kembali ingat akhirat kalau dapat musibah. Nah, itu namanya kanut. Ya. Mengkufuri nikmat dari sisi sifat kanut itu hanya mengkufuri saja. Tapi ya, ketika dapat nikmat lupa, kemudian dapat musibah baru mengingatnya. Baru mendekat, baru sholat malam, ya. Malam baru bangun, munajat. Tapi kalau sukses, lupa sudah. Ya. Lupa. Itu sifat manusia. Nah, Quran akan memposisikan dia akan selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang, banyak bersyukur, banyak berbagi. Fastabiqul khairat dengan nikmat yang dimiliki. Kalau dapat musibah, ya, justru punya kesempatan menyendiri, ya, munajat kepada Allah, ya, dekat dengan Khalik, jauh dari makhluk, karena keadaan, ya, ingin mendapat pertolongan. Nah ini, ya, Quran akan memposisikan itu. Tapi kalau tidak, ya tadi, ya, makanya pernah saya melihat tulisan kaos itu pas naik mobil, ada orang naik motor, tulisan kaosnya di belakangnya itu, ya, saat senang sulit dicari. Karena kalau sudah senang hilang sudah.
nggak tahu teman, nggak kenal dengan teman, hilang. Ya, saat susah, ya, nanya posisi. Ya. Nanti kalau sudah susah, nanya temannya di mana posisinya. Nah ini umumnya manusia seperti itu, kanut. Ya, ya. Jadi kalau senang, dia lalai sudah. Foya-foya, jumawa. Aneh-aneh yang lakunya. Tapi kalau saat susah, ya, seperti orang nggak punya apa-apa sudah. Ya, tanya-tanya, minta bantuan dan sebagainya. Nah, itulah manusia. Nah, Quran akan memposisikan ya, dengan sifat yang terbaik. Ya. Selalu menjadi orang baik dalam keadaan apapun. Ya, dalam saat ya, menghadapi peristiwa apapun. Dan terakhir yang ke-15, sifat manusia itu adalah khusrin. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu sangat ya, dalam kerugian. Kenapa disebut kerugian? Ya, karena manusia itu ya, dikuasai oleh hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, manusia itu selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, ditambah manusia mengikuti setan. Sering mengikuti setan. Makanya termasuk keajaiban zaman, keajaiban dunia, manusia tahu setan itu musuhnya, tapi senang mengikuti setan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Tapi kenyataannya setan jadi idolanya. Bahkan sambelnya aja ada sambel setan. Rawonnya rawon setan. Di Surabaya itu ada rawon setan. Bukanya hanya malam gitu. Jadi kuahnya gelap, bukanya di waktu gelap. Pokoknya yang datang bukan setan ya pokoknya. Nah ini bahwa manusia itu ya karakternya seperti itu. Ya. Dalam keadaan rugi. Ya, kecuali ya terusannya yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Lah 15 kekurangan, kelemahan, kejelekan manusia itu ya, membutuhkan obat. Kalau itu penyakit membutuhkan obat. Obatnya Quran. Kalau itu kerusakan ya, membutuhkan perbaikan. Nah, yang memperbaiki itu adalah Al-Quran. Kalau itu merupakan ya, kekurangan dari sisi manusia itu lupa, manusia itu lengah, maka perlu motivasi. Nah, motivasi itu adalah Al-Quran. Perlu peringatan yang mengingatkan bahwa sifatmu seperti itu. Itu adalah Al-Quran. Karena kenapa? Kenapa Quran? Karena Quran itu kalam Allah dan Allah itu menciptakan kita. Dan Allah lebih mengerti keadaan kita daripada diri kita sendiri. Maka di sini kita sitir. Ya, Quran itu sebagai pedoman yang sempurna bagi kehidupan manusia. Yang pertama, kenapa disebut sempurna? Yang pertama adalah ya, karena Quran itu hudan linnas. Ya, ini yang pertama. Ya. Yang pertama adalah Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Ya, untuk menunjukkan pada kebahagiaan hakiki, kegembiraan hakiki, menunjukkan kepada jalan yang benar, menunjukkan jalan yang menuju surga, menunjukkan jalan menggapai ridhonya Allah. Itu Quran. Ya, tidak ada yang bisa menghantarkan kepada semuanya kecuali Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya, selain hudan linnas, Quran itu adalah bayinat. Bayinat. Bayinat itu keterangan, dalil, ya, atau bukti tadi itu ya, yang terdiri dari petunjuk dan pemisah. Pemisah artinya yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau ibarat di perjalanan, hudan itu cahayanya yang membuat kita itu tahu arahnya kemana. Nah, kalau bayinat itu petanya. Petanya kita harus melewati mana, ke kanan, apa ke kiri, apa lurus. Nah, itu adalah Al-Quran. Quran ini selain memberi cahaya agar kita tahu suasana, juga memberi peta agar kita nggak tersesat. Karena meskipun terang benderang tapi jalannya sesat, ya nggak ada faedah. Ya, tidak ada faedah. Ya. Jalannya benar tapi gelap. Nah, bagaimana bisa meniti jalan tersebut? Juga nggak akan pernah bisa. Maka di sini perlu
manusia yang penuh dengan kelemahan tadi perlu dua hal ini. Ada petunjuk, ada bayyinah. Cahaya untuk menerangi jalan dan peta untuk supaya jalan itu nyampe pada tujuan. Nyampe pada tujuan. Makanya Quran itu sebagai bayyinat. Ya, agar kita itu tahu jalur orang iman menuju surga itu bagaimana. Kita tahu orang kafir kenapa nyampe ke neraka. Ya, karena jalurnya kita tahu, mereka sombong, mereka mengingkari Allah, ya, dalam sisi akidah mereka mengingkari ketauhidan baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan semuanya. Kemudian yang ketiga, kenapa menjadikan Al-Qur'an? Kenapa Al-Qur'an itu adalah konsep kehidupan manusia yang paripurna? Karena Quran adalah ahsanul qasas. Nomor 3. Quran itu kitab yang isinya ya, itu isi yang terbaik. Ya, kisah yang terbaik. Ya. Kalau kita bicara manusia pasti membicarakan ya, kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia miniaturnya ya, Allah menceritakan dalam Al-Quran, khususnya surat ini, ayat ini adalah surat Yusuf. Dan ini ayat nomor 3 dari surat Yusuf sebelum masuk cerita Nabi Yusuf. Dan cerita Nabi Yusuf itu miniatur kehidupan. Membicarakan hubungan orang tua dengan anak. Hubungan saudara dengan saudaranya. Menceritakan antara majikan dan budaknya. Membicarakan antara pimpinan dan rakyatnya. Membicarakan pertemanan. Kalau masalah aspek kehidupan, ya juga membicarakan tentang agama, tentang sosial kemasyarakatan. Karena Nabi Ibrahim dari desa, ya, setelah dibawa kafilah dijual di pasar di Mesir, dibeli oleh keluarga penasihat raja yang punya istri namanya Zulaikha, maka hidup di istana. Ya. Jadi dari desa hidupnya di istana, tapi statusnya budak. Ya, kemudian setelah itu di penjara. Setelah hidup di kemewahan, berubah drastis. Hidupnya di penjara, 12 tahun di penjara. Setelah dari penjara, keluar dari penjara menjadi penasehatnya raja. Itulah kehidupan. Ya. Itulah miniatur kehidupan. Makanya Quran itu ahsanul qasas. Dan ahsanul qasas ini bisa dilihat dari yang pertama. Ya. Yang pertama adalah keindahan bahasanya. Itu tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Jadi yang pertama adalah keindahan bahasanya. Di ahsanul lugh. Ya, ahsanul lugh. Kemudian yang kedua, keindahan Al-Quran itu dilihat dari isinya. Ya, karena isinya tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang meragukan, semua adalah kebenaran. Kalau Allah cerita dalam Al-Quran masa lalu itu betul-betul terjadi. Ya, bukan cerita fiktif. Kalau Al-Quran membicarakan masa depan seperti hari kiamat, itu juga pasti akan terjadi. Kalau manusia menulis kisah masa depan, itu hanya prediksi. Ya, dulu ada yang menyatakan 2012 terjadi kiamat. Tapi sebelum itu ternyata yang ngomong sudah kiamat duluan. Artinya mati duluan. Ternyata ya nggak ada kiamat. Banyak yang memprediksi itu bukan kebenaran, tapi Al-Quran menceritakan masa depan itu pasti akan terjadi. Akan terjadi. Kemudian yang ketiga termasuk ahsanul qasas itu adalah isinya tidak terbantahkan, tidak bisa disaingi. Ada yang menyaingi Al-Quran, tapi tidak akan mampu bertahan seperti Al-Quran. Ya, dulu pernah ada namanya Musailamah al-Kadzab, yaitu mengubah ayat-ayat seperti Al-Quran. Ya, tapi ya, orang tahu bahwa itu hanya meniru-niru, ya, itu tidak ada faedah, tidak ada hikmah seperti yang ada dalam Al-Quran. Itulah namanya ahsanul qasas. Ya. Sehingga kalau manusia berpedoman dengan Al-Quran, maka akan mendapatkan posisi terbaik.
Karena yang dipegang itu adalah ahsanul qasas, kitab terbaik. Kitab terbaik. Ya termasuk yang saya katakan tadi. Ya, semua kitab itu pasti ada permohonan maaf dari penulisnya. Kecuali Al-Quran. Kalau ada permohonan maaf itu dari pencetaknya, bukan dari Allah. Kalau percetakan ya mungkin ada kekurangan, ada apa-apa, ditunggu kritik dan sarannya. Tapi kalau Al-Qurannya tidak ada. Kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak ada Allah i'tidar. Ya, kalau menjumpai kekurangan, ya, menjumpai kekeliruan, ya, saya tunggu kritik dan saran. Ya. Masa Allah menunggu kritik dan saran? Ya. Ini bentuk bahwa itulah ya, konsep yang paling sempurna. Kemudian berikutnya yang keempat, kenapa Quran itu konsep kehidupan yang paripurna? Di sini ada yang keempat, yaitu yahdi lillati hiya aqwam. Yang keempat, Quran itu menunjukkan jalan yang lebih lurus. Ya. Namanya aqwam itu, ya, Quran itu yang paling menyampaikan pada tujuan. Ya. Tidak akan tersesat di tengah jalan, keliru di tengah jalan. Kalau kita pedoman Al-Quran untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, nah, itu sudah jalannya, itu sudah pas. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Realisasinya kita harus berpegang dengan Al-Quran. Karena Quran itu ya, urwatul wuthqa lang fisama laha. Sebuah pegangan yang kuat yang tidak akan putus. Ya. Makanya Quran itu dalam hadis diceritakan tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum. Quran itu satu ujung di tangannya Allah dan satu ujung di tangan kalian. Tinggal kalian selalu berhubungan dengan Allah atau tidak. Ya. Kita dengan HP, dengan grup-grup, ya, itu dengan hubungan dengan Allah lebih banyak mana? Itu HP dalam sehari bisa dilihat historisnya. Hari ini aplikasi Quran dibuka berapa kali, sedangkan aplikasi yang lain berapa kali. Itu bisa dikoreksi ya, diri kita masing-masing. Kemudian yang kelima, kenapa Quran menjadi pedoman yang sempurna? Yang kelima, karena Quran itu wa yubasyirul mu'minin. Quran itu memberi kabar gembira, artinya selalu menggembirakan orang iman. Kalau hidup ya, ingin hidup kita itu bahagia, ingin mendapatkan ya, kegembiraan dalam kehidupan di dunia ini adalah tempatnya penderitaan, maka peganglah Quran. Karena Quran akan menghibur kita. Quran akan membuat hati kita senang. Kalau kita itu terhibur dengan orang lain, mungkin hiburannya itu hiburan palsu. Ya, seperti kita mungkin mendengar stand up komedi. Mungkin kita tertawa, tapi kita tahu itu bohong. Ya. Itu ucapannya bohong, tidak ada kebenaran. Dia mengkhayal, dia menceritakan sesuatu yang membuat pokoknya orang lain tertawa. Dan orang lain tertawa, tapi tahu bahwa itu adalah bohong. Beda dengan Al-Quran. Quran tidak akan membohongi kita. Quran tidak akan mengkhianati kita. Kalau teman, mungkin suatu saat ya dia membantu kita, perhatian dengan kita. Tapi suatu saat kita akan dimanfaatkan sehingga dia mengkhianati. Itu manusia. Tapi Quran tidak akan pernah. Karena Quran itu yubasyirul mu'minin. Ya, selalu membuat gembira orang iman. Berikutnya yang keenam. Yang keenam, Quran itu ya, liyadzakkaru. Ya, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru. Quran itu termasuk tadzakkur. Ya. Bagaimana kita selalu ingat dengan urusan akhirat. Ya, tadzkirah. Quran itu peringatan ya, untuk kita agar kita selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada urusan akhirat. Ingat urusan surga dan neraka. Ingat tentang urusan ibadah. Karena manusia banyak lupanya. Ya, makanya manusia dalam bahasa Arab itu insan. Wa summiyal insanu insanan likathrati nisyani. Ya, manusia disebut insan dalam bahasa Arab karena memang manusia itu sifatnya banyak lupanya. Sehingga perlu tadzkirah. Contohnya saja
ya dalam keseharian. Sholat itu kita tahu subuh itu jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Tapi kenyataannya ya kita oleh syariat masih dibantu dengan diingatkan muadzin yang azan. Karena apa? Meskipun kita tahu, kita itu masih nanya, udah azan belum ini? Padahal sudah tahu itu waktunya zuhur. Setelah azan pun kadang ya masih santai. Sudah qomat belum ini? Itulah manusia. Ya, makanya dalam peribahasa al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Makanya Quran itu kalau kita selalu berada dekat dengan Quran, selalu duduk bersama Al-Quran, kita akan selalu diingatkan. Contoh posisi, ya posisi seperti ceritanya wafatnya Nabi. Saat Nabi wafat, sahabat itu shock. Apa shock itu? Shock itu nggak menerima kenyataan, belum bisa menerima kenyataan. Bukan nggak menerima qadar, enggak, tapi belum bisa menerima keadaan. Ditandai dengan ya masih nggak percaya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang menyatakan Nabi Muhammad meninggal, saya penggal. Saking shocknya. Semua lupa bahwa Nabi itu adalah manusia biasa yang pasti akan mati. Ya. Semua nggak terima, semua merasa sedih. Ya. Kemudian tampillah sahabat Abu Bakar dengan menyatakan, membaca satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad itu manusia seperti ya rasul-rasul sebelumnya. Dan apakah Nabi Muhammad nanti umpama meninggal atau dibunuh kalian murtad? Lafaz afa immata au qutila ini membuat sahabat semua yang mendengar baru ngeh. Apa baru ngeh itu? Baru sadar ternyata Nabi itu memang manusia yang nantinya pasti meninggal, pasti wafat. Akhirnya apa? Umar bin Khattab menceritakan ruas-ruas tulangnya itu lepas, seakan-akan lepas. Yang tadinya garang, siapa yang menyatakan Nabi Muhammad meninggal, saya penggal, langsung jatuh di tanah. Ya. Menyadari bahwa ya kenyataan bahwa Nabi sudah meninggal. Inilah yang disebut Quran itu mengingatkan dalam posisi-posisi yang ya krusial seperti itu, ya bagi ahli Quran itu mampu memposisikan dirinya dalam keadaan-keadaan seperti itu menjadi orang yang ingat dengan urusan ibadah, urusan akhirat, ingat dengan kebenaran dan sebagainya. Kemudian yang ke-7 ya. Yang ke-7, Quran sebagai pedoman yang sempurna, karena Quran itu dalam ayat ini ya menjadi syifa. Kemudian rahmat. Jadi 7 dan 8. 7 dan 8. Quran syifa, obat. Manusia itu sebenarnya penuh dengan penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Penyakit fisik ya seperti ya kita demam, kita flu, batuk, pilek, atau penyakit-penyakit fisik yang lain itu fisik. Secara psikis manusia itu banyak depresi. Ya. Banyak tadi itu melihat masa depan suram. Apalagi kalau kita lihat kenyataan ya, di akhir-akhir ini banyak berita bunuh diri. Ya. Banyak berita bunuh diri. Ya. Sampai ada orang tua ya, membunuh anak istrinya kemudian dia menggantung dirinya. Karena apa? Karena sudah nggak kuat menerima kenyataan hidup. Apa karena terjerat pinjaman online dan sebagainya. Banyak permasalahan. Banyak permasalahan. Itulah. Ya. Karena apa? Karena sebagai manusia banyak penyakit. Lah obatnya adalah Al-Quran. Ya. Quran memberi ketenangan sehingga tidak depresi. Quran memberi obat fisik. Karena kenyataannya ya, kalau kita lihat sejarahnya ahli-ahli Quran seperti imam yang 7 bacaan itu rata-rata umurnya ya, di atas 90 semua. Bahkan Imam Nafi' kalau membaca Quran, ruangan itu wangi. Karena mulutnya itu ketika membaca Quran, itu termasuk karomah menurut ceritanya, menyebarkan bau wangi.
Ya, kan tidak mungkin kalau perutnya bermasalah kok baunya wangi. Ya. Kalau bermasalah biasanya gandengannya dengan bau mulut. Ya. Dan penelitian, ya, bacaan Quran yang kita dengar atau yang kita baca sendiri itu mampu membangkitkan saraf-saraf yang mati. Ya. Termasuk Quran itu kan ada aturan nafas, ya, nggak boleh mencuri nafas. Itu juga terapi bagaimana kita dalam kesehatan dari sisi nafas itu, ya, juga menguatkan fisik kita. Ya. Bahkan yang pernah kita ceritakan, ya, dia divonis operasi batu ginjal, ya, tapi diberi waktu seminggu, ya, untuk persiapan karena harus dilakukan operasi. Nah, dalam seminggu dia, ya, ingat bahwa Quran itu dibacakan ke gunung aja, gunung bisa, ya, bisa ambruk, bisa, ya, istilahnya itu bisa hancur. Ya, masa batu ginjal yang kecil nggak akan hancur? Akhirnya dia sengaja niat membaca Quran selain mencari pahala juga menghancurkan batu ginjalnya. Itu diniati begitu. Ya. Begitu waktunya operasi, diperiksa persiapan untuk operasi, dokternya kaget. Ternyata batu ginjalnya sudah tidak ada. Dan dia sendiri nggak merasa batu itu keluar. Berarti oleh Allah dihancurkan sekecil mungkin sehingga pada saat kencing nggak terasa. Cuman masalahnya itu, ya, bagaimana bisa yakin. Nah, kadang-kadang kita tahu seperti itu, tapi, ya, kalau membaca itu nggak yakin. Masa dengan baca Quran penyakit bisa sembuh. Nah, ini yang PR kita. Makanya Quran itu adalah syifa. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah rahmat. Ini sudah kita jelaskan tadi. Ya, ini adalah lembutnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, Allah memberi yang terbaik, yaitu lewat Al-Quran. Makanya ahli Quran itu oleh Allah dikhususkan ahlullah wa khassatuh. Ya, di dalam bumi ini ada keluarganya Allah, yaitu ahli Quran. Ya, yang menghafal, yang memahami isinya dan mengerjakannya. Kemudian yang ke-9. Kenapa Quran itu konsep yang paripurna? Karena Quran itu isinya menjelaskan semua hal. Walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli matsal. Ya, min kulli matsal itu maknanya yaitu macam-macam perumpamaan, artinya apa? Semua yang ada di dunia, semua yang ada dalam kehidupan, Quran itu membicarakan. Dan ini PR ulama untuk bisa menerangkan. Kalau tidak mengerti maknanya, tidak mengerti penjelasannya juga tidak akan memahaminya. Nah, jadi yang ke berapa ini? Yang ke-9. Yang ke-9, Quran itu isinya yaitu semua hal. Ya. Dalam ayat lain, tibyanan fi kulli syai'. Kemudian yang ke-10, ya, bahwa Quran itu mubarak. Kenapa disebut pedoman yang paripurna? Karena Quran itu mubarak, diberkahi. Artinya diberkahi ini, ya, akan memberi banyak kebaikan. Ya, berkah itu, ya, ada 2. Ya, mencakup 2 hal. Ya, berkah itu mencakup 2 hal. Yang pertama, kathirul khair. Ya, atau kathratul khair. Kathratul khair. Yang kedua, kathirun naf'. Naf' itu manfaat, naf'i. Kathirun naf'i. Jadi Quran selain memberi banyak kebaikan juga memberi kemanfaatan. Kalau kita pahami bahasa Arabnya, ya, barokah itu, ya, kalau aslinya dari kata birkah namanya. Kalau orang Jawa mengatakan berkah, Indonesia mengatakan berkah. Dalam bahasa Arab aslinya birkah. Apa birkah? Birkah itu air yang tadinya mengalir kemudian dibendung. Nah, bendungan ini namanya birkah. Jadi kalau kita lihat kamar mandi, ada bak mandi, itu kalau orang Arab menyebutnya birkah. Supaya airnya tidak keluar, tetap mandek di situ. Nah, Quran itu barokah. Kenapa? Karena kebaikannya di situ terus. Kalau kita ingin kebaikan, keberkahan, ya, kemanfaatan dalam kehidupan kita, jangan meninggalkan Quran. Karena keberkahan itu ada dalam Al-Quran. Ada waktu berkah.
Seperti waktu sepertiga malam setelah sholat, itu waktu yang berkah. Ada ya, benda yang berkah, ya, seperti ya, dalam Al-Quran ya, disebut, yaitu apa namanya pohon zaitun, ya, buah zaitun itu adalah buah yang berkah. Semua semua buah-buah yang disebut Al-Quran itu berkah, itu barokah. Ya, termasuk madu itu barokah. Ya, kemudian juga zam-zam, air zam-zam itu juga air yang barokah karena banyak kebaikan. Tempat ada yang berkah juga, masjid itu tempat yang berkah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, atau tempat-tempat haji seperti Arafah, Mina, semua ada tempat yang berkah. Tapi dari semua yang berkah tadi, yang paling banyak keberkahannya dan tidak ya terbatasi dengan waktu, tidak terbatasi dengan tempat, tidak terbatasi dengan benda, itu hanya Al-Quran. Ya. Kalau kita ingin keberkahan tempat, kita harus nunggu ya, kita ada di situ. Ya. Yaitu kita harus ke masjid. Kalau di Masjidil Haram, kita harus ke Masjidil Haram. Ya, harus ke sana, ke Arafah pada saat haji. Ya. Kalau kita ingin berkahnya, berkahnya waktu juga gitu, kita harus nunggu sepertiga malam. Harus menunggu setelah waktu sholat. Tapi kalau ke Al-Quran, setiap saat, setiap kita membaca duduk, maka kita mendapat keberkahan, mendapat kebahagiaan. Makanya ahli ilmu membuat membuat barometer. Ya, kalau kamu ingin mengetahui seberapa besar kebahagiaanmu dalam hatimu, maka nilailah atau koreksilah bagaimana engkau dengan Al-Quran. Ya. Dengan Al-Quran bagaimana? Kalau kita dekat, ya berarti itulah kebahagiaan. Tapi kalau kita jauh, maka kita jauh dari kebahagiaan. Ya, termasuk kemanfaatan, ya, seperti orang makan kurma itu. Ya, itu juga gambaran dari ahli ilmu. Makan kurma itu langsung ditelan apa dikunyah? Dikunyah. Ya, kalau dikunyah, semakin kita kunyah maka semakin manisnya keluar. Ya kan? Tapi kalau langsung ditelan, meskipun kurma itu manis, rasanya bagaimana? Ya malah kelolotan. Apa kelolotan? Ya, malah mandek di sini nanti, apalagi ditelan seisi-isinya. Quran juga sama. Quran itu akan keluar manisnya, keindahannya, keberkahannya, kalau kita semakin banyak membacanya, semakin lama duduk dengannya. Maka disebut mubarak. Tapi kalau tidak, ya sudah, akan jauh dari Al-Quran, jauh dari keberkahan. Ya tadi itu, birkahnya, ya, ibarat air itu, ya baknya sudah jebol, ya sudah, di situ nggak ada air. Tayyib, itulah ayat Al-Quran yang menunjukkan 10 alasan. Ya, kenapa Quran itu menjadi konsep kehidupan bagi manusia yang penuh dengan kekurangan. Nah, hadisnya dibaca. Al-hadis qala marartu fil masjid fa idza an-nas yaquluna bil ahadits fa taqatu alayhi faqultu ya amiral mu'minin ala tara anna an-nas qad khadu fil ahadits qala wa qad fa'aluha qultu na'am qala amma inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna satakunu fitnatun faqultu mal makhraju minha ya Rasulullah qala kitabullah fi naba'u ma qablahu wa qablu ma ba'dahu wa hukmu ma bainakum wa huwa al-faslu laysa bil hazl man tarakahu min jabbarin fasamahu Allah wa man ittaqa al-huda fi ghairi adallahu Allah wa huwa hablullah al-matin wa huwa al-dhikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim walladhi la yazighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsinah wa la tashba'u minhu al-ulama ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه والذي لم ينتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يأتي إلى رشد قال من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم رواه الترمذي.
Dari Al-Haris dia berkata, aku pernah lewat masjid sedangkan orang-orang tengah larut dalam pembicaraan yang batil. Lalu aku menemui Ali, aku berkata, wahai Amirul Mukminin, apa Anda tidak melihat orang-orang larut dalam pembicaraan yang batil dengan mengabaikan membaca Al-Quran? Ali bertanya, apakah mereka telah melakukannya? Aku menjawab, ya. Ali berkata, ingatlah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Lalu aku bertanya, bagaimana solusinya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kitab Allah di dalamnya ada kisah tentang peristiwa sebelum kalian dan setelah kalian. Hukum perkara di antara kalian. Ia adalah firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Bukan sendau gurau. Barang siapa yang meninggalkannya karena bersikap sombong, maka Allah akan membinasakannya. Dan barang siapa yang mencari petunjuk pada selainnya, maka Allah akan menyesatkannya. Ia adalah tali Allah yang kokoh. Ia adalah peringatan yang bijaksana. Ia adalah jalan yang lurus. Dengannya keinginan-keinginan tidak akan menyimpang dan dengannya lisan-lisan tidak akan samar. Ulama tidak pernah puas darinya. Tidak usang meski sering diulang-ulang dan keajaiban-keajaibannya tidak kurang habis. Tidak kunjung habis. Ia juga yang menyebabkan jin-jin tidak berhenti mendengarkannya. Hingga mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Surat Jin ayat 1-2. Barang siapa yang berkata dengannya, maka ia benar. Barang siapa yang mengamalkannya, maka ia diberi pahala. Dan barang siapa yang memutuskan perkara dengannya, maka ia adil. Dan barang siapa yang menyuruh kepadanya, maka ia diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Nah, hadis ini adalah kesimpulan dari 10 ya, dari 10 nomor tadi. Ya, dari 10 ayat, ya, 10 nomor yang ada dalam ayat-ayat sebelumnya. Insyaallah tidak perlu ada penjelasan lagi. Cuma ada koreksi tadi lafaz terakhir hadisnya itu wa man ta ilaihi hudiya mestinya itu. Ya, hudiya. Ya atasnya tadi. Wa man ta ilaihi hudiya. Hudiya. Jadi pakai ya itu bukan alif. Hudiya. Juhul. Diberi petunjuk. Diberi petunjuk. Nah. Lanjut. Dan karena Al-Quran merupakan kebutuhan pokok manusia. Nah, ini jawaban dari kenapa kita menghafal Quran. Selain Quran itu adalah konsep sempurna bagi kehidupan manusia, pokok ya, kebutuhan pokok manusia, juga ya Quran itu ya di sini disebutkan karena Al-Quran merupakan kebutuhan pokok. Selain konsep yang sempurna dengan manusia yang penuh kelemahan kekurangan tadi, juga kebutuhan. Karena manusia mempunyai unsur-unsur yang membutuhkan ya, makanannya, membutuhkan keseimbangannya. Maka Quran itu adalah yang memenuhi kebutuhan. Unsur manusia meliputi unsur-unsur manusia. Akal, makanan akal adalah ilmu dan pengetahuan. Jiwa, makanan jiwa adalah zikir kepada Allah. Jasad, makanan jasad adalah makanan dan minuman. Qala Allah Ta'ala, Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah Ta'ala berfirman, yang memerintahkan segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkannya roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan Dia menjadikan pendengarannya, penglihatannya, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ayat ini ya, membuktikan apa yang diilustrasikan tadi, bahwa manusia itu punya 3 unsur, yaitu akal, jiwa, dan jasad. Kita lihat yang diwarnai merah dari ayat itu. Yang pertama ya, dari min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kalimat ini menunjukkan manusia itu punya fisik.
Ya. Punya fisik. Ini yang disebut jasad tadi itu. Ya, yang disebut jasad. Kemudian yang kedua, wa nafakha fihi min ruhih. Nah, yang kedua, ini yang disebut ruh tadi. Jiwa. Kemudian yang ketiga, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini konteksnya adalah media untuk menerima ilmu. Jadi yang disebut akal tadi. Ya, aklu. Intelektual. Kalau tadi fisik, kemudian ruh, jiwa. Kalau ini adalah meskipun disebut telinga, ya, penglihatan, ya, hati, tapi maksudnya itu akal. Jadi kemampuan berpikir. Nah, dari ayat ini kita harus menyadari Allah telah memberi pada kita itu 3 unsur. Ya, ada jasad, ada jiwa, ada akal. Nah, masing-masing ini punya kebutuhan. Makanya tadi kita gambar, ya, kita ilustrasikan makanan akal itu adalah ilmu pengetahuan. Karena kalau nggak ada ilmu akan jadi bodoh. Nah, orang bodoh itu sama dengan orang mati. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang nggak belajar maka takbirlah 4 kali. Nah, untuknya. Takbir 4 kali itu berarti untuk sholat jenazah. Jadi kalau ingin ditakbiri 4 kali, ya sudah nggak usah cari ilmu. Ya, nggak usah cari ilmu. Maka akal perlu. Makanannya itu ilmu. Sedangkan jiwa makanannya adalah zikir kepada Allah. Karena jiwa tidak akan tenang. Dia akan bergejolak. Dia akan ya musyahib. Musyahib itu kemana-mana. Tidak akan tenang. Dia akan resah. Akan gelisah. Sampai dia zikir. Sehingga zikir itu menghasilkan ketenangan. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan yang terakhir adalah ya, makanan jasad. Kita punya jasad, Allah menyediakan makanan dan minuman. Dan Al-Quran memberi motivasi untuk bagaimana kita mencari maisha, bekerja, sehingga memenuhi kebutuhan fisik kita. Nah, hidangan Al-Quran, makanan, akal, ilmu pengetahuan, makanan jiwa, zikir dan ibadah, makanan jasad, kekuatan dan pengetahuan. Nah, kebutuhan pokok akal adalah ilmu yang pengetahuan dan Al-Quran adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Qala Allah Ta'ala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Qala Allah Ta'ala, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula'i wa nazzalna عليك الكتاب ببيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kaum Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri maksudnya muslim. 2. Kebutuhan pokok jiwa adalah zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an adalah lebih utamanya zikir dan pedoman dalam ibadah kepadanya. Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Allah Ta'ala, inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam liman kana lahu qalbun aw al-qasam wa huwa syahid. Allah Ta'ala berfirman, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau orang yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Allah Ta'ala,
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. 3. C. Kebutuhan jasad dan makanan adalah makanan, minuman, dan suplemen fisik. Dan Al-Quran selalu memotivasi untuk semangat bekerja dan meninggalkan kemalasan sehingga mempunyai kekuatan dan kemampuan ilmu dan skill agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Qala Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah Ta'ala berfirman, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Allah Ta'ala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ma ra'aitu syai'an yughaddi al-aqla war ruha wa yahfadul jisma wa yatmanu sa'adata aktsara min idamatin nadri fi kitabillahi ta'ala. Majmu' al-Fatawa. Aku tak melihat sesuatu yang dapat memberikan asupan gizi pada akal dan jiwa, menjaga tubuh serta menjamin kebahagiaan, melebihi mengamati atau mempelajari Al-Quran secara berkesinambungan. Nah, dalil-dalil yang kita tulis tadi yaitu menguatkan tentang 3 unsur yang membutuhkan makanannya tadi. Ya. Yang A tadi, ya, akal yang merupakan unsur dalam diri kita yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Ya, dalam ayat pertama bisa kita lihat tadi yang ya, kita warnai merah. Ya. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Itu menunjukkan Allah telah memberi fasilitas pada kita, pendengaran, penglihatan, dan akal untuk menerima ilmu. Jadi alat transfer ilmu itu ya 3 ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Maka kemampuan kecerdasan itu kan juga ada 3 macam ini. Ada ya kecerdasan secara sam'i. Ya, sam'i itu ada istilah namanya auditori. Mendengar langsung hafal. Ya, temannya menghafal, dia di sebelahnya mendengar. Yang mendengar sudah hafal, yang menghafal belum hafal. Wah. Karena itu berarti punya kecerdasan sam'i. Dia jarang melihat mushaf itu jalan. Karena kalau melihat mungkin nggak begitu efektif. Tapi kalau mendengar temannya mengulang-ulang 5 kali, 10 kali, dia sudah hafal. Yang ulang-ulang mulus. Nah, itu sam'i. Ada yang kecerdasan yaitu basori. Yaitu namanya kecerdasan visual. Ya. Jadi dia melihat. Lebih hafal dia melihat daripada mendengar. Ya, ada yang secara yaitu gerakan, harokat. Ya, atau yang disebut kinestetik apa itu. Motor kinestetik itu gerak. Ya, seperti anak-anak itu biasanya ya kita ajak menghafal, kita setelkan bacaan sambil dia bermain. Tanpa sadar dia menghafal apa yang didengar tadi. Nah, ini bentuk dari ya, fasilitas yang diberi Allah kepada diri kita. Dan itu Quran memberi semuanya. Termasuk Quran tibyanan likulli syai'. Ya, isi materi Quran itu membahas semua aspek kehidupan kita. Makanya itu konsep yang paling lengkap. Kemudian B, ya, kebutuhan jiwa kita yaitu zikir kepada Allah, dan zikir itu adalah ibadah. Maka di situ ayatnya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, silakan orang mencari ketenangan dengan makan enak, kebahagiaan dengan ke tempat-tempat wisata yang indah. Ya, tapi itu hanya sementara. Ketika makannya habis, ketika pulang dari tempat wisata ya susah lagi. Ya, orang cari hiburan ya, di tempat-tempat hiburan. Ya setelah itu ya pulang susah lagi. Ya, karena menanggung beban kehidupan yang nggak akan berhenti sampai dia dijemput oleh ajalnya. Lah, yang membuat tenang itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah puncaknya ibadah.
Ya, sampai sholat yang menjadi puncaknya ibadah itu juga syaratnya termasuk ya, membaca surat Al-Fatihah, yaitu Al-Quran. Kemudian juga disebut zikro, peringatan yang sudah kita sampaikan tadi. Mengingatkan tentang apa yang kita lupakan. Karena manusia itu banyak lupanya daripada ingatnya. Kemudian ya, ayat berikutnya adalah ancaman. Kalau kita nggak menjadikan Quran sebagai kebutuhan dari jiwa kita, bersiaplah untuk menerima kenyataan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka. Mungkin semua serba ada, serba kecukupan yang diinginkan dia dapatkan. Tapi ketika tidak dekat dengan Al-Quran, dia selalu merasa kurang. Orang lain sudah merasa wah, luar biasa. Tapi dia sendiri merasa kurang. Yang dipikirkan itu hanya yang belum dia dapatkan. Sehingga tidak bisa menikmati yang sudah didapatkan. Maka nikmatilah yang sudah didapatkan, syukurilah. Ya. Daripada pikiran memikirkan yang belum datang, sehingga yang sudah datang hilang. Itulah Al-Quran. Kemudian yang ketiga tadi, kebutuhan jasad. Memang Al-Quran tidak menyediakan nasi goreng, tidak. Ya. Quran tidak menyediakan mie goreng, seblak, ya. Tapi Quran memotivasi kita bagaimana selalu ya, berantusias, ya, punya kesemangatan untuk mencari rezeki. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya. Termasuk ya, kalau kita beramal sholih, itu juga menjamin kehidupan baik kita. Dalam arti semua kebutuhan makanan minuman pasti dicukupi. Karena Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini juga jaminan dari Allah. Maka tidak bisa kita hanya matematika. Kalau nggak bekerja mau makan apa? Kalau nggak bekerja apa bisa kaya? Itu matematika. Ya. Sehingga hemat pangkal kaya. Ya, kalau boros bagaimana? Tapi hakikatnya kalau kita mengamalkan kebaikan, itu adalah jaminan. Allah memberi kehidupan yang baik. Lah, kehidupan yang baik itu bukan kalau semua tercukupi kaya raya, bukan. Tapi merasa cukup dengan yang dimiliki. Dan terakhir kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, aku tidak melihat sesuatu yang mencukupi kebutuhan akal, kebutuhan jiwa, kebutuhan fisik, menjamin kebahagiaan yang lebih banyak daripada melihat Al-Quran. Nah, melihat Al-Quran bukan untuk dilihat tiap hari, tidak. Tapi dibaca, dihafalkan, dihayati, diamalkan. Itu pasti menjamin 4 hal tadi. Ya, akalnya sehat, karena mengikuti. Ya, ribat tadi. Mengikuti akunnya ribat. Kan akal sehat itu kan. Akal waras, akal selamat. Itu akal waras. Al-aqlus salim, itu Quran yang akan menjamin. Kemudian ruh, jiwa, itu juga yang paling bisa menjamin Al-Quran. Kemudian yang yahfadul jism, membuat fisik itu kuat. Seperti tadi, ya, dengan membaca Quran dengan benar, terapi napas itu termasuk. Sehingga menghilangkan penyakit-penyakit. Ya. Dan terakhir menjamin kebahagiaan. Kenapa? Karena yang kita baca adalah kalamnya Allah. Berarti kita selalu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah berarti kita bisa mendapatkan ridhonya. Nah, inilah kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jazakumullah. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Ya. Setelah Isya, karena setelah Asar ada TPA. Baik, jazakumullah. Ya, ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.